Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini Jumat 24 Januari 2025 berjudul Kesungguhan Ester. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Ester pasal 7. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sempurna, Engkaulah satu-satunya pusat penyembahan kami. Mata kami terus tertuju kepadamu, sumber kebenaran hidup kami. Kami anak-anak-Mu Bapa, siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, kitab Ester pasal 7 hari ini. Roh Kudus-Mu yang akan mengajarkan kami lebih dalam lagi tentang firman yang akan kami baca. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, mari kita membaca kitab Ester pasal 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami apa yang sudah kita baca dan renungkan hari ini. Temukanlah kata atau jika ada hal yang menarik yang Tuhan ingatkan saat merenungkan bacaan hari ini.
temukan lewat bacaan hari ini di mana letak kesungguhan hati Ester untuk menyatakan kebenaran dan apa yang memotivasi Ester melakukan hal tersebut. Sobat WB terkasih, menjadi menarik saat membaca bagian dari kitab Ester tentang bagaimana dia memutuskan untuk menghadap Raja Ahasveros dengan mempertaruhkan nyawanya. Kisah ini adalah sebuah hal yang menarik dan memperlihatkan secara terang benderang tentang kesungguhan Ester untuk hidup dalam kebenaran dengan menyatakannya lewat tindakan. Ini juga menunjukkan strategi dan ketajaman pikirannya menghadapi Haman yang penuh dengan kebencian dan tipu muslihat. Sobat WB, Ester memakai jabatan dan statusnya sebagai permaisuri untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Strateginya dengan mengundang Haman hadir dalam pesta yang khusus dibuat olehnya adalah sebuah ide yang brilian. Apalagi undangan itu begitu khusus dan privat karena hanya Raja Ahasveros, Ester, dan Haman yang hadir. Undangan itu membuat Haman merasa bangga dan tersanjung tanpa waspada sedikit pun bahwa di baliknya ada pukulan telak terhadap kebenciannya pada Mordekai dan juga bangsa Yahudi. Sobat WB, kesungguhan Ester ini mengajarkan kepada kita bahwa tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan semuanya berasal dari Tuhan. Atas kemurahannya sehingga kita perlu untuk selalu menyadari dan mengerjakannya dengan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Karena kesungguhan kita untuk hidup dalam kebenaran menghasilkan teladan hidup. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang sudah kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sempurna, kami bersyukur untuk setiap tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau melakukannya dengan sepenuhnya mengandalkan Engkau. Kami ingin lebih bersungguh-sungguh menghidupi kebenaran-Mu Bapa, karena itulah yang memampukan kami menjadi teladan bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kesungguhan kita untuk hidup dalam kebenaran menghasilkan keteladanan.